Halo Sobat Inspirasi Suara Hati, bertemu dengan saya Artika Gultom. Kali ini kita akan bahas seputar pertanyaan Alkitab yang akan dibimbing oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Kepada Pendeta Piharyanto Budi Harjo, untuk itu mari kita saksikan agar kita selalu menjadi inspirasi dimanapun kita berada. Pak Pen, saya mau nanya nih, kan Yesus itu sang pencipta. Di mana Yesus pada waktu penciptaan itu? Ya, baik. Terima kasih, Michael. Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Memang pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, bukan? Ya, di mana Yesus pada waktu penciptaan. Kita memahami sesungguhnya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Benar ya? Tapi yang menjadi pertanyaan di mana pada waktu penciptaan itu? Baik, mungkin kalau kita bisa membaca Alkitabnya, terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1, 3, ayat 10, 14 sampai 17. Saya akan baca dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baik, sekarang Michael baca ayat yang ketiga. Oke, saya baca ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ayat 10 ya. Ayat 10 saya akan baca. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 10. Ayat 14, coba baca lagi. Saya baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, sekarang tutup ayat 17 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, mungkin ayat ini kita ambil ayat 17 saja ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Jadi kita tadi sudah tahu ya, di mana Yesus pada waktu penciptaan. Itu pertanyaannya kan? Iya. Baik, kalau kita lihat sekarang dari ayat-ayat ini, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pencipta. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah anak tunggal Bapa. Ya, jadi kalau kita gabung, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah itu Allah yang kekal. Lalu kita sambung lagi, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pencipta. Jadi firman Allah itu apa? Pencipta. Itu juga Yesus Kristus, ya. Lalu yang terakhir, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah anak tunggal Bapa. Firman Allah yang menjelma. Nah, itu kan yang menjadi kadang-kadang kesulitan bagi kita ya. Itu sebabnya karena tidak bisa membandingkan mana itu firman, mana itu Yesus, mana itu Roh Kudus. Kan orang tidak ngerti. Seakan-akan Tuhannya ada 3 ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal Alkitab sudah jelas. Alkitab mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah satu. Mari kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 35. Coba baca Ulangan pasal 4 ayat 35. Ulangan pasal 4 ayat 35. Bisa dapat? Ya. Silakan. Ulangan berapa tadi? Ulangan pasal 4. Ya, baca dulu. Ayat berapa? Ulangan pasal 4 ayat 35. Ayat 35, baca dulu. Ayat 35. Ulangan 4 ayat 35. Ya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, jelas ya. Engkau diberi melihat
hidupnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi dengan demikian kita memahami bahwa Tuhan Allah, tidak ada Allah lain, ya. Hanya satu Allah itu, ya. Lalu kita baca Ulangan 6 ayat 4. Sekarang kembali ke Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat berapa? Oke, baca kalau sudah dapat. Ulangan 6 ayat 4. Iya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Ulangan pasal 6 ya, ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Allah kita. Esa. Dikatakan, coba lihat ya. Tuhan itu Esa. Ya. Jadi kita lihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan perjanjian lama, Tuhan itu Esa. Kalau kita lihat dalam perjanjian yang baru, lalu kita lihat juga di ayat-ayat yang lain, Esa, Allah itu Esa. Apa arti Esa berapa itu? Esa artinya apa? Satu. Oke. Mari kita lihat dalam Maleakhi 2 ayat 10. Ya. Maleakhi berapa? Maleakhi 2 ayat 10. Baca dulu ayatnya. Ya. Maleakhi 2 ayat 10. Harus cepat membacanya Alkitabnya. Ibu bapak yang ada di rumah boleh mengikuti ayat-ayat ini. Sudah dapat? Ayo. Maleakhi berapa? 2 ayat berapa? 10. Ya. Ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jadi sudah jelas ya bahwa Allah kita, Allahnya orang Kristen adalah apa? Satu, bukan tiga, ya, tetapi satu. Ya, ya. Kenapa timbul tiga? Oleh karena Alkitab ini menyebutkan satu, tiga yang memberi kesaksian, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Itu tidak ada Alkitab menyebutkan bahwa Tuhannya orang Kristen tiga. Seakan-akan tiga ya, padahal sebenarnya satu. Hanya orang harus memahami dulu. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Harus memahami dulu Yesus Kristus. Yesus juga 100% manusia. Yesus juga Allah Sang Pencipta. Yesus itu juga juru selamat. Ya. Hanya orang tidak ada Yesus, ada juru selamat, ada Bapa, seakan banyak Allah. Tidak. Itu hanya sebutan-sebutan, nama-nama Tuhan banyak. Ya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen kita harus memahami. Yang pertama, orang-orang muda harus belajar kealahan yang benar.